Terpaksa menikahi CEO tampan. Maaf sebelumnya Tuan, saya tidak bisa masuk ke mobil Anda karena saya tidak pantas. Lagi pula saya sudah terbiasa naik kendaraan umum untuk pergi ke kantor, kata Sheila. Mendengar hal itu, ternyata membuat Hendra jadi kesal. Saya Hendra Wilhos, tidak ingin mendengar ocehan Anda. Jika saya bilang masuk ya masuk, kata Hendra dengan nada tegas. Sekarang dia menatap Sheila dengan tatapan intens. Sementara itu, Sheila mulai mengepalkan tangannya. Kau pikir kamu siapa? Kau tidak punya hak untuk memerintahku sesukamu, kata Sheila. Sekarang dia tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Beraninya kau membantahku, bahkan sekarang kamu juga berani meneriakiku, kata Hendra. Sekarang dia mulai menyipitkan matanya, tampak tidak senang pada Sheila. Jadi sekarang dia menarik tangan Sheila dengan kuat untuk masuk ke mobilnya. Au! Sheila mengerang. Pergelangan tangannya sakit saat Hendra menariknya begitu keras. Tapi Hendra sama sekali tidak memperdulikannya. Pak, nyalakan mobilnya, kata Hendra kepada pengemudi. Mendengar perintah dari majikan, sopir pribadi Hendra sekarang mulai mengemudikan mobilnya. Sementara itu, Sheila masih belum mau satu mobil dengan bosnya. Dasar breng. Cuk. Belum selesai Sheila mengucapkan kalimatnya, tiba-tiba Hendra dengan lembut. Sheila mencoba melepaskan, tapi kekuatannya kurang kuat dari Hendra. Jadi sekarang dia seperti mau kehabisan nafas karena ulahnya sendiri yang terus berusaha kabur dari Hendra. Setelah merasa cukup untuk melakukan itu, Hendra akhirnya melepaskan Sheila dan duduk kembali dengan rapi di posisi semula. Kau sungguh pria masih berani menantangku. Jika kamu tidak bisa tutup mulut, maka bukan hanya yang aku lahap, aku juga bisa mendapatkan dirimu sekarang, seru Hendra dengan tatapan dingin. Mendengar perkataan Hendra membuat Sheila menelan salivannya sendiri. Dia sekarang tidak berani melanjutkan kata-katanya lagi. Jadi sekarang dia memilih untuk tetap di tempatnya tanpa bersuara. Orang ini gila. Jika saya tidak mendengarnya, dia bisa melakukan apa yang baru saja dia katakan, gumam Sheila. Sepanjang jalan, Hendra kini mulai menjelaskan apa yang harus dikerjakan Sheila. Mengingat bahwa dalam 30 menit mereka akan bertemu dengan klien untuk membahas kerjasama yang akan mereka tanda tangani. Sheila terdiam. Dia hanya mengangguk dan mendengarkan apa yang dikatakan bosnya kepadanya. Dia tidak ingin melewatkan sepatah kata pun karena itu terkait dengan pekerjaannya. Selama percakapan mereka, sesekali mata nakal Hendra melirik Sheila. Dia beberapa kali menelan salivannya sendiri ketika dia mulai memperhatikan milik kedua Sheila yang kebetulan saat itu bagian atasnya sedikit terbuka, sehingga dengan jelas menonjolkan bagian atasnya. Sangat menantang, gumam Hendra. Kemudian dia kembali menjelaskan apa yang harus dilakukan Sheila saat bertemu dengan klien tersebut. Sheila mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Hendra padanya. Meski tidak menjawab, ia selalu menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa ia mengerti apa yang dikatakan Hendra sekarang. Dari tadi kamu hanya mengangguk.
Apakah kamu ngerti apa yang aku jelaskan? Tanya Hendra. Meskipun saya diam, tapi saya sangat mengerti apa yang baru saja Tuan jelaskan. Sheila berkata, "Oke, aku percaya padamu. Tapi awas saja kalau kamu tidak berhasil memenangkan proyek ini untuk perusahaan kita. Tamat riwayatmu," kata Hendra dengan nada mengancam. Sheila terdiam dan mendengar perkataan Hendra. Sekarang kecemasan mulai melingkupi hatinya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang di jalan ibu kota. Pada akhirnya mereka hampir sampai di depan perusahaan Hendra. "Tuan, bisakah Anda memberitahu pengemudi untuk menghentikan mobil di sekitar sini?" ucap Sheila lembut. Hendra menoleh ketika mendengar perkataan Sheila. "Kenapa? Apa kamu malu untuk bersama denganku?" ucap Hendra dingin. Bukan begitu, Tuan. Saya hanya tidak ingin karyawan lain memandang sebelah mata, dan saya juga tak ingin disebut karyawan baru yang sengaja mencari perhatian Anda." Sheila menjelaskan panjang lebar. Jawab Hendra singkat. "Tapi kamu berhasil mencuri perhatianku," gumam Hendra. "Tapi sayangnya aku tidak peduli tentang itu," Hendra berkata dengan dingin. "Tapi Tuan, saya tidak ingin mereka bergosip tentang saya dengan Anda. Karena itu akan buruk bagi saya," kata Sheila, berusaha membuat Hendra mengerti. Hendra tertawa, membuat Sheila terlihat kesal padanya. "Maaf Tuan, kenapa tertawa seperti itu? Ada yang lucu?" Sheila bertanya sambil mengerutkan keningnya. "Aku senang jika mereka bergosip tentang kita, karena dengan begitu tidak akan ada pegawai laki-laki yang berani menoleh ke arahmu. Bagaimana bisa mereka mampu bersaing denganku?" kata Hendra sambil tersenyum bangga. Sheila semakin kesal padanya. Jadi sekarang dia mulai mengepalkan tangannya untuk menahan kekesalannya pada sikap Hendra terhadapnya. "Tapi aku tidak senang dengan itu. Kuharap sekarang kau akan menurunkanku di sini," kata Sheila dengan tegas menjelaskan maksud dan keinginannya. "Beraninya kamu mengatakan itu di depanku. Bagaimana jika aku tidak mau? Apa yang akan kamu lakukan?" kata Hendra, semakin berusaha memancing kekesalan Sheila. "Oke, jika Anda menolak untuk menurunkan saya di sini, maka saya akan dengan senang hati melompat keluar dari mobil Anda," seru Sheila sambil menahan pintu mobil. "Cobalah jika kamu berani. Aku ingin melihat seberapa besar nyalimu," tantang Hendra. "Baik, jika itu yang kamu inginkan, aku akan dengan senang hati melompat dari sini sekarang," kata Sheila. Tanpa berpikir dua kali, Sheila kemudian bersiap untuk membuka pintu. Sementara Hendra tampak memperhatikan dari samping, bersiap jika Sheila benar-benar melakukan apa yang dia katakan, maka Hendra akan segera menariknya. Sekarang Sheila telah meraih pembuka pintu dan membukanya. Kemudian tanpa sepatah kata pun, dia menjulurkan kepalanya untuk melompat dari sana. Terlihat jelas bahwa Hendra yang tadinya bersiap dengan sigap menarik tangannya, hingga kini Sheila sudah jatuh ke pelukannya. "Kamu gila," seru Hendra dengan suara bernada tinggi. Kini ia memeluk erat tubuh Sheila. Sementara itu, Sheila berusaha keras untuk melepaskan diri dari pelukan Hendra. "Jangan bergerak. Jika kamu berani, tamat sudah riwayatmu," ujar Hendra. Sheila terus berjuang. Dia tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Hendra padanya. Sampai akhirnya, cup,
manis berhasil mendarat di Sheila. Hendra menyelesaikan itu. Sampai sekarang nafas Sheila dibuat terengah-engah. Tetapi jika dia tahu, Hendra tidak peduli sama sekali. Bahkan sekarang dia semakin kasar tindakannya. Akhirnya Hendra melepaskan itu. Kini Sheila mulai mengatur nafasnya. Akibat itu, dasar Becky, beraninya kau melakukan itu padaku, seru Sheila kesal. Iya, aku berani. Jadi apa yang kamu inginkan? Kata Hendra dengan wajah menantang. Tidak tahan dengan sikap Hendra, sekarang Sheila mulai menggertakkan giginya, menahan kekesalannya yang kini mulai menguasai dirinya. Kenapa? Apakah kamu kesal padaku? Tantang Hendra. Sabar Sheila, sabar. Jangan terpancing olehnya. Jika tidak ingin berurusan dengannya lebih jauh, gumam Sheila. Ia mengusap dirinya, berusaha bersabar dengan sikap Hendra, karena saat ini dia tidak ingin memperpanjang masalah dengan CEO Wilhouse. Hingga akhirnya Hendra memerintahkan sopirnya untuk segera menghentikan mobilnya yang kini berjarak 100 meter dari kantornya. Cit, sekarang kamu bisa keluar dari sini, kata Hendra sambil sedikit mendorong tubuh Sheila dari mobil. Apa? Dia menurunkan aku dengan cara seperti ini. Hendra kurang ajar. Sheila menggerutu dalam hatinya. Sheila kemudian turun dari mobil Hendra dengan wajah merah. Kemudian dia dengan sengaja membanting pintu mobil Hendra, menumpahkan semua kekesalannya. Buk. Setelah membanting pintu mobil, Sheila lalu berlari meninggalkan mobil Hendra di sana. Sementara itu dari dalam, Hendra menatap kepergian Sheila dengan tatapan dingin. Beraninya kamu melakukan itu padaku. Kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan untuk membalasmu. Hendra bergumam dengan senyum licik. Sheila terus berlari dari tempat itu. Dengan nafas terengah-engah, dia akhirnya sampai di depan perusahaan. Terdengar suara nafas terengah-engah Sheila. Sekarang dia mulai mengatur nafas dan berjalan dengan anggun saat dia memasuki perusahaan. Sheila berjalan perlahan menyusuri koridor kantor. Tanpa sengaja, kini ia juga bertemu dengan Raisa yang baru saja keluar dari toilet wanita. Hei mbak, ucap Sheila saat melihat Raisa. Hei Sheila, kata Raisa sambil berhenti menatap Sheila. Dia kemudian berjalan perlahan menuju Raisa yang berdiri di sana. Loh, Sheila, kenapa kamu berkeringat seperti itu? Tanya Raisa saat melihat wajah Sheila yang bercucuran keringat. Raisa di depan perusahaan, dia sempat menyeka keringatnya. Sheila di depan perusahaan, dia sempat menyeka keringatnya. Namun kini keringatnya keluar lagi karena Sheila lelah berlari ke perusahaannya. Iya mbak, tadi di depan perempatan ada anjing menggonggong ke arahku. Karena takut, aku lari dari situ hingga sampai di depan perusahaan kita, kata Sheila berusaha menutupi pertemuannya dengan Hendra. Maaf mbak, saya harus berbohong karena saya takut jika saya mengatakan yang sebenarnya, mbak akan berpikir negatif tentang saya, gumam Sheila. Oh begitu, kata Raisa dengan anggukan kecil. Selama percakapan mereka, tiba-tiba dari belakang seseorang datang dan menyapa mereka. Hei, selamat pagi wanita cantik, kata Angga yang berjalan dari belakang. Terima kasih semuanya.